Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam bidang pengajaran. Saya Budiana dari Politeknik Negeri Batam. Informasi mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan ilmu dan teknologi material yang disampaikan pada program studi D3 Teknik Elektronika Manufaktur. Deskripsi mata kuliah ini membahas terkait dan ilmu material yang meliputi struktur padatan kristal, point defect, sifat mekanik logam, mekanisme kekuatan dalam logam, mekanisme kegagalan pada material, struktur dan sifat keramik, struktur polimer, korosi, konduksi elektrik, semikonduktivitas, sifat dielektrik, ferroelektrik, piezoelektrik, ferromagnetik, ferimagnetik, paramagnetik, diamagnetik, dan sifat termal. Adapun gambaran terkait dengan rencana pembelajaran semester disajikan pada gambar 1. Pada gambar 2 terdapat pokok bahasan dan strategi penyampaian ilmu dan teknologi material. Pokok bahasannya meliputi korosi, subpokok bahasan meliputi latar belakang, pengenalan korosi, mekanisme korosi, laju korosi, kemudian pengenalan korosi atau pengontrolan korosi. Metode pembelajaran meliputi diskusi dan tanya jawab, waktu yang disampaikan sekitar 150 menit. Indikator pencapaiannya dapat diketahui melalui mahasiswa mampu mengemukakan korosi. Kriteria penilaiannya terdiri atas tugas, UTS, dan UAS. Deskripsi kriteria penilaiannya mengacu pada rubrik tugas, UTS, dan UAS. Capaian pembelajaran umum merujuk pada deskripsi mata kuliah yang meliputi mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan teknologi material yang meliputi struktur padatan kristal sampai dengan sifat termal. Begitu juga dengan capaian pembelajaran khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur padatan kristal sampai dengan mahasiswa mampu menerapkan sifat termal. Sistem pembelajaran yang dilakukan menggunakan mode perkuliahan kolaborasi daring dan luring, sedangkan metode pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi, latihan soal uji pemahaman yang terkait dengan materi yang disampaikan. Materi pembelajaran merujuk pada capaian pembelajaran umum dan khusus yang meliputi struktur padatan kristal sampai dengan sifat termal. Untuk panduan atau ringkasan pembelajaran, mahasiswa diberikan modul ajar yang dibuat oleh pengampu. Modul yang disampaikan merupakan kumpulan ataupun ringkasan dari berbagai sumber referensi. Berikut merupakan materi pembelajaran yang disampaikan oleh pengampu melalui laman e-learning dan WhatsApp group. Adapun sumber pustaka yang digunakan meliputi Kalister, Kasab, Gupta, Streetman. Kemudian terdapat tambahan sumber pustaka untuk masing-masing pokok bahasan yang meliputi penambahan e-book, artikel ilmiah, link video pembelajaran, dan laman yang mendukung proses kegiatan pembelajaran. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan menggunakan WhatsApp group, berikut merupakan contohnya atau disajikan pada gambar 4. Kemudian ada diskusi melalui laman learning terkait dengan diskusi yang berkaitan dengan korosi. Kemudian sistem penilaian mata kuliah mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri atas kehadiran, kebersihan, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian hasil akhirnya meliputi nilai angka dan nilai huruf. Deskripsi penilaian, kehadiran merupakan kegiatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Kebersihan, kerapihan, dan ketertiban. Tugas meliputi latihan soal dan tugas. UTS mengacu pada materi UTS ataupun diambil dari 7 pertemuan pertama. UAS diambil dari 7 pertemuan selanjutnya. Berikut merupakan rubrik penilaian tugas yang meliputi kelengkapan materi ringkasan dengan berbagai indikatornya, kemudian originalitas dan kreativitas dengan berbagai indikatornya. Kemudian berikut disajikan contoh soal UTS dan rubrik penilaian UTS yang meliputi topik pembelajaran, nilai total, dan deskripsi penelitian. Kemudian berikut merupakan gambar 8, contoh soal UAS dan rubrik penilaian UAS yang meliputi materi pembelajaran, nilai total, dan deskripsi penilaian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan informasi mata kuliah. Untuk selanjutnya adalah video pembelajaran antara
dosen pengampu dengan mahasiswa terkait dengan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan, adik-adik sekalian, mari kita belajar terkait dengan ilmu dan teknologi material pada pertemuan sekarang. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Apakah sudah siap? Muhammad Iqbal, bagaimana siap untuk mengikuti pembelajaran? Untuk teman-teman, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Pak Budiana? Siap. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya ya. Mari kita belajar terkait dengan ilmu dan teknologi material. Saya akan coba memberikan paparannya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan review dulu terkait dengan capaian pembelajaran umum, yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan material yang meliputi struktur padatan kristal, point defect, sifat mekanik logam, mekanisme kekuatan dalam logam, mekanisme kegagalan pada material, struktur dan sifat keramik, struktur polimer, korosi, konduksi, elektrik, semikonduktivitas, sifat dielektrik, ferroelektrik, piezoelektrik, dan sifat termal. Sedangkan capaian pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan mahasiswa mampu menentukan kegagalan, terdiri dari fractures, fatigue, dan creep. Barangkali ada yang ingin melakukan review terkait dengan materi sebelumnya? Izin menjelaskan, Pak. Baik, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rahmatika Fiani. Jadi, secara sederhana, patah material dapat didefinisikan sebagai terpisahnya material menjadi dua atau lebih bagian akibat diterapkannya beban atau temperatur pada material tersebut. Patah pada material dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu kelelahan pada material jika tekanan siklik terus diberikan, kemudian krep atau mulur, perubahan bentuk benda atau deformasi yang terjadi bergantung waktu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, Pak. Baik, luar biasa ya, reviewnya sangat bagus sekali terkait dengan materi yang berkaitan dengan kegagalan. Jadi, yang sudah disampaikan oleh Putri sudah bagus ya, intinya dari kegagalan itu tidak berfungsinya suatu produk gitu, karena adanya beberapa hal yang membuat produk itu tidak dapat berfungsi. Kemudian mari kita lanjutkan terkait dengan capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi capaian pembelajaran khususnya yaitu mahasiswa mampu mengemukakan korosi, metode pembelajarannya yaitu diskusi disertai uji pemahaman, persentase nilainya terdiri atas kehadiran, kebersihan, tugas, UTS, dan UAS. Di sini ada persentase masing-masing nilai ya. Kemudian ada rujukan materi yang digunakan di sini untuk proses penginputan nilai akhir ya, berdasarkan pedoman Polibatam tahun 2019. Kemudian outline yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang terdiri atas latar belakang, pengenalan korosi, mekanisme korosi, laju korosi, pengontrolan korosi, tugas, kemudian nanti akan ada referensi yang bisa Anda gunakan untuk proses pembelajaran secara komprehensif ya, yang berkaitan dengan literasi skill nanti. Nah, sebelum kita belajar terkait dengan korosi, kita coba melihat ada berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya di sini ada papan PCB yang bersumber pada alamat di sini yang mengalami kerusakan. Bagaimana, apakah ada yang ingin melakukan komentar terkait dengan gambar yang disajikan? Silakan. Saya Pak, Nibras Fitri Zuhra, Pak. Baik, silakan Nibras. Menurut saya Pak, gambar tersebut merupakan peristiwa korosi yang mana pada gambar tersebut terjadi pengikisan pada permukaan material yang disebabkan oleh korosi. Maka dari itu peristiwa korosi itu bersifat merugikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Nibras. Jadi ada dua poin utama yang disampaikan. Yang pertama adalah adanya tadi kata kunci itu korosi ya, atau kalau istilah kita dikenal sebagai karat ya. Kemudian yang kedua adalah kerugian. Nah, kalau berhubungan dengan kerugian berarti harus ada yang dikendalikan.
Maka dari itu nanti kita akan belajar terkait dengan definisi korosi dan juga kerugiannya. Terima kasih tadi penjelasannya Nibras. Kemudian saya mempunyai dokumentasi pribadi, ini saya ambil pada tahun 2019 terkait dengan penggunaan logam pada area lingkungan perairan laut ya. Jadi ada logam yang digunakan di sini, dia sudah mengalami proses korosi sehingga terlihat menjadi kecil-kecil, dan ini kalau dibiarkan akan terjadi kerusakan atau akan mengalami kegagalan dan nantinya akan membahayakan bagi manusia tentunya, kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka tentunya kita mari belajar terkait dengan korosi. Korosi berkaitan dengan rusaknya bahan logam akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Jadi faktor utamanya ada interaksi ya dengan lingkungan. Biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan perubahan warna, adanya kehilangan massa, sehingga korosi ini timbul. Secara umum, produk utama dari korosi itu bisa dalam bentuk FeOH2 atau bisa ditulis dengan FeO.NH2O. Kemudian produk utama dari korosi itu secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama red brown flaky rust, ada black magnetit, kemudian ada blue atau green unstable rust. Jadi ada 3 produk utama yang dihasilkan. Dari 3 gambar tersebut Anda bisa cek pada sumber yang ada di bawah ini sebagai tambahan referensi atau informasi yang bisa dilakukan pengembangan ke depannya. Baik, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan pada pengenalan korosi sampai dengan latar belakang tadi, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Kenapa setiap material itu selalu mengalami korosi? Baik, terima kasih Muhammad Firdaus atas pertanyaannya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa korosi itu kan terjadi pada bahan logam ya. Kalau pada bahan yang lain itu ada namanya degradasi atau kerusakan juga istilahnya. Nah, kita kembalikan sekarang kenapa setiap logam itu mengalami korosi. Berdasarkan informasi yang pernah saya baca ya, di antaranya adalah bahwa korosi itu terjadi karena material itu akan kembali ke keadaan semula atau ke keadaan awal ataupun keadaan yang lebih stabil, keadaan bentuk aslinya. Material logam yang ada sekarang itu kan sudah mengalami proses ya, proses logam, kemudian ada penempaan dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk yang bisa kita lihat misalkan besi lonjong, kemudian yang panjang, besi konstruksi, kemudian ada juga paku, itu bukan merupakan bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah dia dalam bentuk serbuk atau bongkahan-bongkahan yang ada di alam asalnya. Sehingga korosi ini akan terus berlangsung di mana material tersebut akan bersifat stabil ketika kembali lagi ke keadaan semula. Begitu ya Muhammad Firdaus. Jadi nanti silahkan dicek ya terkait dengan informasi yang ada di sini, Anda bisa mengeceknya di sumber ini. Kemudian akibat korosi. Secara umum, akibat dari adanya korosi berkaitan dengan penurunan kualitas dari logam atau rusaknya logam. Kalau tidak rusak, ya berarti penurunan kualitas. Dari segi apa saja, Pak? Mulai dari segi utilitas, infrastruktur, government, production manufacturing, sampai dengan transportation. Nah, ini Bapak ambil dari sumber Pierre pada tahun 2008 ya. Ada berbanyak macam sekali akibat yang ditimbulkan oleh korosi, sehingga tentunya ada studi lanjut terkait dengan pengendalian ini. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan korosi, tentunya apa saja yang menyebabkan, atau medianya, ataupun mekanismenya seperti apa. Jadi di dalam korosi itu terdiri atas anoda, katoda, elektrolit, kemudian metallic part ya. Ini berdasarkan sumber Zaki Ahmad pada tahun 2000. Kemudian di dalam korosi itu ada namanya reaksi kimia ya, yang disebut sebagai elektrokimia. Reaksi oksidasinya reaksi yang melibatkan pelepasan elektron atau kehilangan elektron. Misalnya contohnya di sini Fe, Fe2+ ditambah 2E-, Al3+ ditambah 3E- dengan bentuk umumnya seperti berikut ini. Situs tempat terjadinya reaksi oksidasi itu disebut sebagai anoda ya. Reaksi reduksi, reaksi yang melibatkan penangkapan elektron. Misalkan rumusnya di sini, 2H+ tambah 2E- menjadi H2. Situs tempat terjadinya reaksi reduksi itu disebut sebagai katoda. Jadi ada yang disebut anoda, ada yang disebut sebagai katoda.
Kemudian kita lanjutkan pada korosi zinc pada larutan asam. Tahapan reaksinya ada oksidasi. Oksidasi itu berhubungan dengan reaksi yang ada di sini. Misalkan pada material Zn, Zn2+ tambah 2E-. Kemudian ada reaksi reduksi 2H+ ditambah 2E- menjadi H2 dalam bentuk gas. Ini terjadi pada larutan asam ya. Korosi zinc pada larutan asam ini sumbernya diambil dari Kalister pada tahun 2018. Reaksi reduksi yang lain ada 2. Misalkan di sini ada larutan asam, ada larutan netral ya ataupun basa membentuk gugus OH ya atau hidroksida. Kemudian di sini juga ada pasangan galvanik, ada besi, ada kuprum yang ditempatkan pada medium tertentu dengan larutan dengan konsentrasi yang sama, di sini 1 molar. Kemudian di sini terjadi pergerakan elektron ya dari besi ini ke area Cu. Nah, di sini besi seolah-olah mengalami karat atau mengalami korosi sehingga beberapa part atau bagiannya hilang. Kemudian di bagian Cu ini terjadi pelapisan ya ataupun dia mengalami penebalan tertentu. Pasangan galvanik, 2 logam secara elektrik terhubung di dalam elektrolit cair di mana 1 logam menjadi anoda terkorosi sedangkan yang lain bertindak sebagai katoda. Kemudian di sini ada yang namanya pasangan galvanik Fe dan Zn ya, yang disumber dari Kalister pada tahun 2018. Kemudian ada seri EMF standar. Misalkan di sini ada EMF series metal, ada more katodik, kemudian ada yang more anodik. Jadi ketika kita memilih bahan tertentu, maka kita perhatikan bagian yang mana yang lebih katodik, bagian yang mana yang bersifat anodik ya. Jadi di sini misalkan aurum dia rentan sekali atau cenderung susah mengalami korosi ya. Aurum, kuprum, tetapi yang semakin ke bawah ini mudah mengalami korosi. Sehingga misalkan di sini ada kadmium dan nikel, nikel ini tahan terhadap korosi, lebih tahan ya dibandingkan dengan kadmium. Sehingga dia mengalami kehilangan bagian part tertentu di sini. Kemudian ada deretan galvanik atau ranking reaktivitas logam atau paduan dalam air laut. Ini ada more katodik, inert, kemudian ada more anodik aktif. Tadi saya sudah memberikan contoh terkait dengan penggunaan logam pada daerah air laut ya. Jadi ketika Anda nanti ingin menggunakan bahan logam di sekitar perairan air laut, maka silakan menggunakan yang more katodik ini, yang lebih inert terhadap korosi. Berhubungan dengan korosi, ada istilah yang dinamakan laju korosi. Laju korosi itu merupakan cepat atau lambatnya suatu korosi yang terjadi ya, biasanya dalam suatu unit permukaan tertentu dalam waktu tertentu. Ya, di sini ada rumus umum, misalkan menggunakan CPR, KW dibagi dengan rho AT, di mana di sini menyatakan konstanta, W kehilangan berat, rho densitas, A-nya menyatakan luas daerah, dan T merupakan parameter waktu. Kemudian laju korosi merupakan hubungan antara kerapatan arus dengan laju korosi. Di sini ada ya, I ini merupakan kerapatan arus, persatuan luas permukaan material terkorosi, dengan N merupakan jumlah elektron yang terkait dan ionisasi, dan F merupakan konstanta dengan nilai 96.500. Jadi Anda bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung salah satunya adalah laju korosi, dengan adanya hubungan antara kerapatan arus dan laju korosi. Kemudian bentuk-bentuk korosi, Anda coba perhatikan di sini ada berbagai gambar yang berkaitan dengan korosi ya, mulai dari uniform corrosions, pitting corrosions, intergranular corrosions ya. Uniform corrosions ini berhubungan dengan korosi pada seluruh permukaan logam ya. Kemudian fitting corrosions dia membentuk lubang-lubang kecil ya, membentuk lubang-lubang kecil sehingga nanti akan terjadi kerusakan pada material ini. Sedangkan untuk intergranular, kita perhatikan di sini ada penjalaran tertentu pada batas butir tertentu ya. Maka ini juga akan merusak material. Kemudian ada galvanic corrosion, misalkan di sini ada lubang ya. Kemudian ada leaching corrosion, ada bagian-bagian atau part yang hilang. Kemudian ada stress corrosions, ada bagian yang mengalami retak tegang ya akibat konsentrasi tertentu sehingga akan nanti muncul potensi katodik anodik. Kemudian disertai faktor pendukung berupa lingkungan, sehingga stress corrosion ini terjadi. Pengontrolan korosi dapat dilakukan dengan menggunakan perlambatan, penambahan inhibitor,
proteksi katodik, pengecatan, pembuatan desain, pemilihan material, pelapisan dengan krom, dan pelapisan dengan seng. Secara umum, untuk melindungi korosi atau untuk mengontrol logam dari adanya korosi adalah dengan menggunakan teknik pelapisan permukaan ya, sehingga bagian logam tersebut tidak langsung berhubungan dengan lingkungan sebagai salah satu syarat terjadinya mekanisme korosi. Berikut adalah salah satu gambar 12 terkait dengan contoh perlindungan katodik yang saya ambil dari Kalister. Ada yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan gambar berikut? Silakan. Izin menyampaikan pendapat, Kak. Baik, Iya. silakan. Di sini saya melihat ada dua logam yang saling berdampingan, Pak. Nah, di sini ada logam pendukung dan logam utama. Di sini logam pendukung itu berfungsi sebagai pelindung ya, Pak. Pelindung untuk logam utamanya agar logam utamanya tidak terkorosi, Pak. Jadi dia sebagai tumbalnya, Pak. Baik, terima kasih Dila atas penjelasannya. Betul ya, di sini ada dua material logam yang digunakan, yang dibenamkan di dalam suatu air laut ya, misalkan, ataupun bisa juga di daerah yang lainnya. Di sini ada magnesium, ada proses namanya proses oksidasi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada Mg2+ tambah 2A-, di sini elektronnya sebesar 2- ya. Kemudian ada proses reduksi O2 ditambah 4H+ tambah 4E- jadi 2H2O. Jadi tujuan ada penempatan magnesium ini digunakan untuk melindungi ion yang ada di sini. Diharapkan magnesium di sini berada di sekitaran ion di sini, sehingga ion yang ada di sini tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga proses korosi jadinya tidak terjadi atau memperlambat proses terjadinya korosi. Begitu. Kemudian studi pustaka terkait dengan korosi mulai dari first principle sampai dengan others ya di sini. Jadi pembelajarannya sangat masif sekali dilakukan dari tahun ke tahun bahkan sampai tahun 2020. Sehingga ilmu korosi ini sangat perlu diperhatikan dan juga dipelajari. Kemudian perilaku korosi, parameter input dan output, metode komputasi, perangkat lunak yang digunakan. Ada yang menggunakan VASP, ada Material Project, computing tool-nya, ada yang COMSOL, ada yang ANSYS, ada yang MATLAB. Yang sudah dikembangkan di Politeknik Negeri Batam ya, salah satunya bimbingan Bapak, itu mempelajari korosi dengan menggunakan Imagy, kemudian menggunakan bahasa pemrograman sisap di dalam mempelajari laju korosi, atau di dalam mempelajari citra dari suatu gambar. Kemudian perhitungan korosi terintegrasi, konstruksi yang digunakan untuk pemodelan multiskala dan verifikasi eksperimental sudah dilakukan ya dari mulai 0,1 nanometer sampai dengan 1 mm. Jadi dalam skala yang paling besar pun kita bisa lihat ya, ataupun dalam skala paling kecil pun kita bisa lihat bagaimana terjadinya proses reaksi tersebut yang melibatkan logam dengan lingkungannya sehingga terjadinya korosi. Anda bisa perhatikan di sini struktur kimianya seperti apa ketika terjadinya proses korosi. Dimulai dari makroskopik stress, adanya proses awal dari sebuah crack, kemudian penjalaran crack sampai pada patah nantinya. Ini berhubungan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Baik, daftar pustaka yang dapat Anda gunakan bisa mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Kemudian sumber websitenya juga Anda silakan nanti melakukan proses unduh, kemudian baca terkait dengan sumber materinya. Link video korosinya juga Anda bisa disimak dan difahami dengan baik pada link berikut ini sebagai bentuk salah satu literasi skill yang dapat Anda gunakan. Kemudian implementasi apa-apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan ilmu korosi ini di Politeknik Negeri Batam. Jadi banyak ya implementasinya, salah satunya adalah kajian penelitian yang sudah saya lakukan terkait dengan korosi yang disengaja pada PCB yang namanya ETSA ya, proses peluruhan bahan logam pada PCB. Kemudian ada juga yang sedang dilakukan yang berhubungan dengan sandblasting proses, korosi pada IC atau pada manufacturing elektronik, analisis penggunaan ukuran nozzle, penggunaan abrasi paper sampai dengan perancang bangun alatnya untuk uji korosi. Ini sudah masif dilaksanakan, mudah-mudahan dengan adanya topik-topik ini bisa mempelajari korosi dengan baik. Baik, terkait dengan
materi yang sudah saya sampaikan, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Ini ada sebuah contoh soal yang harus Anda kerjakan nanti. Sudah Bapak unggah di laman learning, Anda bisa cek, kemudian nanti jawabannya juga diunggah pada laman learning ya. Nah, di sini ada pertanyaan terkait bagaimana mekanisme korosi dan degradasi pada PCB di sini, bagaimana sistem perlindungan yang dapat diberikan untuk memperlambat korosi pada PCB. Jadi silakan Anda pelajari ya. Tentunya di dalam proses pembelajaran tersebut Anda perlu menyertakan sumber pustaka supaya Anda mempunyai gambaran secara komprehensif terkait dengan jawaban yang Anda sertakan. Di sini ada aturan pengerjaannya, silakan disimak dengan baik, silakan dikerjakan dengan baik. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan penerapan sifat termal. Itu akan Bapak sampaikan pada pekan depan. Silakan Anda membaca dulu modul ajar yang telah Bapak informasikan melalui laman e-learning. Kemudian referensinya Anda bisa menggunakan buku Kalister 2018 ini sebagai acuan utama di dalam proses pembelajaran. Baik, dari Bapak cukup sekian. Barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali? Cukup, Pak. Cukup jelas. Cukup ya, dari Muhammad Firdaus ataupun Ibras atau partisipan yang lain, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Cukup jelas, Pak. Baik, Cukup, cukup Pak. jelas ya. Baik, terima kasih kalau cukup jelas. Baik, untuk pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan kali ini, Bapak rasa sudah cukup. Ya, semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat dipelajari dengan baik nantinya, kemudian dapat diimplementasikan ke dalam bentuk yang lain, misalkan ketika kerja atau ketika proses pengerjaan project-based learning dilakukan. Dari Bapak cukup sekian, silakan Muhammad Iqbal barangkali akan ditutup terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal atas kesempatannya dan juga teman-teman yang lain ya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih.